Orang harus paham ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warganet yang berbahagia, kita bersyukur hidup di Indonesia sebagai negara yang merdeka, sebagai tanah air kita. Mari cintai tanah air kita ini agar kita bisa melaksanakan perintah Allah dengan sebaik-baiknya. Dengan tingkat kepuasan yang akan sampai 82,2%, banyak yang meyakini, analis politik satu suara mengatakan bahwa Jokowi adalah Kingmaker 2024. Tingkat kepuasan terhadap Presiden Jokowi dari berbagai lembaga survei, kalau LSI itu 78,8, kemudian yang terbaru Carta Politika 79, ada SMRC 82%. Di angka itu, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden. Kita akan dalami kembali terkait dengan penetapan tersangka Menkominfo Johnny G. Plate dalam kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Pagi Pak Mahfuz, saya Janti dari Jakarta Post. Izin bertanya, tadi disebutkan juga oleh Bapak kalau sebetulnya dari 28 triliun 1/3-nya itu cukup untuk mengcover seluruh proyek, begitu ya Pak. Dari ini kan proyek BTS pemerintah ingin tetap dilanjutkan meski anggaran 8,1 triliun itu dikorupsi. Bagaimana nanti untuk melanjutkan proyek ini, mengingatkan kalau untuk recovery aset itu bisa dilakukan setelah ada putusan pengadilan, begitu Pak? Saya tidak mengatakan 28 triliun sepertiga. Saya katakan dari kasus uang yang sudah keluar itu, sebenarnya kelayakan barang yang sudah dibuktikan itu menurut perhitungan yang rasional itu hanya sepertiga harganya. Catatan BPKP begitu, para ahli yang saya tanya juga begitu. Biar nanti diteliti. Nah, yang sisanya untuk sampai 28 triliun kan belum cair. Itu nanti aja lagi, ya. Jadi dari yang 10 itu, yang sekarang keluar itu, sebenarnya 4.200 tower yang akan dibangun itu cukup dengan ya kira-kira 3 sampai 4 triliun, tapi itu dianggarkan 10T lebih lalu dikeluarkan uangnya lalu ndak jadi barang juga. Itu bagaimana selanjutnya nanti kita akan bicarakan ke dalam. Pokoknya proyek itu tidak boleh putus karena akan membuang energi kita dan biaya yang sudah 17 tahun berlangsung. Berlanjut. Mohon izin konfirmasi Pak Menko, ini ada info beredar bahwasanya aliran dana dugaan korupsi BTS 4G ini mengalir ke 3 partai. Di sini disebutkan PDIP, Gerindra, dan Nasdem. Ini mohon tanggapannya Pak Menko. Terima kasih. Ya, terima kasih. Saya juga dapat berita itu dengan nama-namanya gitu. Tapi saya anggap itu gosip politik. Kita bekerja dengan hukum saja. Saya juga sudah lapor tentang itu ke Presiden. Pak, saya tidak akan masuk ke soal ini. Ini pembuktiannya akan rumit dan mungkin menimbulkan kerumitan politik. Oleh sebab itu saya persilahkan kejaksaan atau KPK kalau itu di luar angka-angka yang sudah konkret untuk menyelidiki ini. Tetapi kalau saya sendiri menganggap itu sebagai gosip politik yang tidak akan saya tangani secara administratif di sini, secara manajerial kelembagaan, karena itu sudah masuk ke ranah hukum. Saya dapat info itu dan saya sudah lapor ke Presiden. Saya tidak akan masuk ke urusan politik. Ini hukum murni. Biar hukum nanti yang menentukan itu. Ada lagi? Jangan terlalu banyak, Dok. Ada lagi? Ya. Iya, Pak, dengan sederet program kerja yang masih jadi PR buat Kominfo, mulai 2 satelit yang akan diluncurkan, pusat data nasional hingga paling integrasi, apakah itu akan tercapai? Itu semuanya kan programnya deadline-nya sampai 2024, apakah itu semua akan tercapai? Terus yang pertanyaan kedua, apakah Kominfo ini perlu jabatan Wamen Kominfo untuk mengejar deadline program-program yang belum terselesaikan itu? Terima kasih. Akan diusahakan saja. Nanti kan kita lihat kemungkinannya. Seberapa besar apa yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada. Saudara, Kemenkominfo ini proyeknya banyak sekali dan ini saja yang bermasalah untuk saat ini, sehingga yang lain-lain itu jalan dan mungkin nanti bisa diatur kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah ini tetap berlangsung. Ya, terima kasih. Bergabung melalui sambungan daring atau Zoom, Tama Satria Langkun selaku Ketua DPP Partai Perindo Bidang Hukum dan HAM, kemudian Boyamin Saiman selaku Koordinator MAKI, dan Ade Irfan Pulungan selaku Tenaga Ahli Utama KSP. Dengan ditetapkannya Johnny G. Plate sebagai tersangka, Bang Boyamin, apakah menurut Anda pengadaan atau katakanlah proses hukum ini akan menemui titik terang terkait dengan bagaimana atau siapa-siapa saja yang terlibat selain Menkominfo? Kita mulai dari pertama dulu, teman-teman MNC dan iNews itu kan sering tanya saya dan saya jawab, mari kita tunggu dengan berdebar-debar. Clue saya kan udah jelas ya. Saya memahami tender ini dengan konstruksi yang mungkin
lebih utuh itu, karena istilah saya tender ini monopoli, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawabannya satu rangkaian dengan monopoli. Bisa monopoli dari mana kalau tidak ada perlindungan yang level kekuasaannya tinggi? Nggak mungkin panitia, BPK, ataupun kuasa pengguna anggaran berani mengendorse ini tender ini menjadi monopolis itu tanpa ada level-level campur tangan kekuasaan yang tinggi di situ. Saya memberikan clue itu. Jadi ini mulai perencanaan juga amburadul, bahkan ada konsultan yang fiktif, yang tidak kerja tapi dibayar, dan bahkan menentukan harga dengan ngarang, otomatis harganya tinggi, sehingga terjadi pada saat pelaksanaan tender, harga yang terbentuk pun mahal, karena sudah monopoli sejak awal. Nah, karena ini sudah monopoli, pasti kemudian pelaksanaannya juga amburadul, dan bahkan ketahuan itu fiktif, artinya pekerjaan hanya 70% atau bahkan 40% dibayar 100%. Dan kemudian pada tahun berikutnya ini harusnya putus kontrak, tapi tidak diputus kontrak, malah diberikan pekerjaan tambahan, dan itu juga dibayar, padahal ini sudah ilegal. Jadi kalau kemudian dari perkiraan awal kerugian 1 triliun, kemudian BPKP menjadi 8 triliun, 7 triliunnya itu sekitar pada saat tahun 2022 tetap dilaksanakan sampai di angka 70%, dan kemudian dari situlah kemudian muncul istilah proyek ilegal, artinya tidak sah tapi tetap dikerjakan, karena harusnya itu putus kontrak. Putus kontrak itu apa konsekuensinya? Ya didenda, jaminan pelaksanaan sekitar 5-10% dicairkan, sehingga negara masih bisa diuntungkan dari proses itu. Dari kalau nanti ditender ulang atau diteruskan pihak lain, kenaikan harga akan tercover. Tapi nyatanya ini tidak diputus kontrak, padahal jelas-jelas sudah tidak sesuai waktu pelaksanaan, dan kalau toh sudah ditambah 50 hari, nyatanya tetap level-level masih di sekitaran 30-40%, maksimal 50%, sehingga itulah kemudian harga yang kemudian selain mahal kemudian jadi fiktif. Dan ada beberapa case yang lain bahkan tidak bisa jadi dalam fiktif itu macam-macam, bisa itu tadi bahkan secara ilegal. Jadi mestinya itu tidak dibayar pelaksanaan yang di tahun 2022, karena itu sudah meloncat jauh pelaksanaan tahun sebelumnya. Jadi itulah kira-kira gambaran kenapa tender ini kemudian jadi kerugian 8. Dan kemudian pada sisi ada orang yang penumpang gelap yang bukan punya kewenangan tapi dapat honor meskipun sudah dikembalikan. Tapi pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Pemberantasan Korupsi mengatakan dengan jelas pengembalian kerugian tidak menghapus pidana. Jadi ini kalau menurut saya tetap akhirnya saya menuntut Kejaksaan Agung menempelkan juga dengan pencucian uang. Kenapa? Pada proses ini kemudian kemana itu uang-uang itu sampai pada level yang fiktif pertama kali konsultan, terus kemudian harga yang terbentuk mahal karena tidak terjadi kompetisi saat tender, karena sudah diduga diarahkan, dan kemudian di sisi terakhir adalah pertanggungjawaban ketika pembayaran. Jadi ini diduga pas rasanya tidak mungkin kalau kemudian tidak dialihkan, ditransfer, disembunyikan, sehingga pencucian uang. Dan dengan ditempel pencucian uang, maka nanti akan ketahuan semua siapa yang menerima aliran dana itu. Jadi itu yang sebenarnya Kejaksaan Agung sekarang ini tidak berhenti di penetapan tersangka dari menteri, tapi harus segera ditempelkan dengan pencucian uang. Nah, sebenarnya saya punya gambaran, tapi perlu saya pasti dengan samar-samar dikit lah, Pak. Proyek yang sedang berjalan tahun kemarin, gitu ya, sudah bisa dan bahkan level baru tahap inilah penegak hukum menurut saya, KPK aja belum mampu, ya EKTP agak mampu dikit lah, tapi tidak sesuatu ini. Bagaimana perencanaan itu dengan cara manipulasi, pelaksanaan fiktif dan juga mahal, dan kemudian di pertanggungjawaban pembayaran juga harusnya diputus kontrak tapi malah justru dikasih perpanjangan dan dibayar padahal ilegal. Ini Kejaksaan Agung nampaknya sudah paham ilmu tender yang baik dan yang jahat, dan kemudian bisa membongkar. Menurut saya ini on the track, dan pada posisi tahapan ini kalau biasanya penegak hukum itu kan kadang-kadang menunggu yang bersangkutan pensiun atau sudah mantan, tapi ini sedang berjalan. Tiba-tiba saya pikir ini kira-kira disidangkan dulu, terungkap begitu, kira-kira sebulan 2 bulan lagi tiba-tiba tadi pagi suatu kejutan, kita nampaknya sudah meletus lebih duluan daripada yang saya perkirakan. Ini ada indikasi atau katakanlah begitu kemungkinan besar TPPU, Mas Tama gitu, aliran dana yang kalau misalnya kita melihat bagaimana seorang menteri ini terlibat begitu dalam kasus korupsi. Dan tadi Bang Boyamin sudah memberikan sebuah clue, ada bisa jadi ada badan hukum, katakanlah lembaga-lembaga lain seperti itu yang Anda lihat, dan tentu saja mungkin ini menyinggung Presiden Jokowi karena satu lagi pembantu presiden tertangkap kasus korupsi. Apa yang harus dilakukan? Tentu tadi ya, melanjutkan apa yang Bang Boyamin sampaikan.
terkait dengan penerapan pasal-pasal lain selain undang-undang tindak pidana korupsi. Karena secara prinsip kan sebetulnya kita juga berharap bahwa kejaksaan ini sudah berjalan cukup baik ya. Dia membantu negara, dia bantu Pak Jokowi untuk bersih-bersih di internal agar tujuan proyeknya berjalan sesuai dengan rencana. Kira-kira begitu dan gak ada yang mengkorupsi itu. Tapi di sisi lain, kita juga berharap ini tidak hanya bicara soal bagaimana menghukum orang yang kemudian harus dipidana, tapi juga bagaimana upaya pemulihan kerugian negara tersebut itu dikembalikan. Kita lihat penjelasan dari BPKP yang sudah menyampaikan poin-poin yang menjelaskan bahwa ada 3 item lah kira-kira yang menjadi rumusan penghitungan kerugian negara. Dari mulai soal penelitian, dari mulai soal dugaan markup, sampai ada pembayaran proyek yang belum selesai. Dari 3 item saja sebetulnya sudah bisa diurai siapa sebetulnya yang memang wajib untuk bertanggung jawab. Nah, kalau kita bicara undang-undang tindak pidana korupsi, pasal 18 itu hanya menjangkau pelakunya saja, kerugian yang diakibatkan oleh pelaku saja. Tapi bagaimana dengan uang yang mengalir? Nah, inilah kemudian saya setuju dengan Pak Bonyamin soal penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Karena di sana kalau bicara soal prinsip ada pencucian uang pasif, ada pencucian uang aktif, ada juga soal korporasi. Korporasi ini tafsirnya dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang itu luas. Jadi tidak hanya mereka yang berbadan hukum, yang tidak berbadan hukum aja sepanjang punya mengolah keuangan dan punya tujuan bersama kaderisasi partai politik. Kalau itu mengalir ke korporasi, maka dia bisa dihukum juga korporasinya. Jadi nggak hanya orang-orangnya. Pertanyaannya, korporasi dalam undang-undang TPU ini apa aja? Partai politik masuk nggak? Bisa juga. Karena definisi korporasi dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang itu dia luas ya, tidak hanya dipahami soal perusahaan aja, company saja yang punya badan hukum. Dia nggak berbadan hukum aja, sepanjang dia punya organisasi, punya tujuan yang sama, punya pengelolaan keuangan, dia bisa masuk. Tetapi lagi-lagi kami juga tidak bisa mendahului kejaksaan. Ini hanya sebuah rekomendasi untuk memberikan kerugian negara yang sudah di sana 8 triliun itu bukan angka yang sedikit. Dari 3 komponen tadi, itu siapa saja yang misalnya dalam konteks penelitian siapa, dalam konteks markup itu bagaimana, dan bagaimana juga terkait dengan pembayaran proyek yang kemudian belum selesai. Nah, jadi komponen ini kita harapkan juga dilakukan. Kita juga nggak mau negara itu menanggung kerugian yang lebih besar karena perkara korupsi. Nah, jadi dugaan-dugaan ini tentu saja kita harus juga hormati hak-hak para tersangka, termasuk juga profesionalitas hakim dalam menangani perkara itu. Demikian. Terkait dengan pertanggungjawaban dulu deh, ada 2 sebenarnya yang saya ingin gali terkait dengan tidak hanya mengenai konteks TPPU dan juga aliran dana serta peruntukannya, tapi juga pertanggungjawabannya. Ketika kita sudah bisa memetakan begitu dalam aliran dana atau TPPU ini kepada siapa-siapa saja untuk membayar atau katakanlah ya tadi pertanggungjawabannya ini, apakah kita harus mengambil kepala yang paling besar yang bertanggung jawab atau siapa-siapa saja yang menerima aliran dana uang tersebut? Itu semuanya bisa menjadi aspek pendalaman. Tetapi lagi-lagi ya, ini kan soal penegakan hukum, bukan urusan politik. Jadi bukan soal tafsir, bukan soal pandangan, tapi semua sangat tergantung pada bukti. Bukti saat ini hanya baru sampai pertanggungjawaban di tingkat menteri. Tapi uang yang mengalir dan lain-lain, tentu saja kita harus bersabar menunggu jaksa menyampaikan uraian detail soal kerugian negara dalam surat dakwaan. Nanti baru kita lihat siapa-siapa aja yang kemudian itu menikmati. Nah, dalam konteks menikmati, saya sudah sampaikan di awal tadi, TPPU itu ada yang aktif, ada yang pasif. Yang aktif itu yang gimana? Yang memang dia dengan sengaja menyembunyikan uang, mindahin duit dan sebagainya. Yang pasif gimana? Yang dia ya udah kita terima aja. Kita tahu nih ini uang proyek dan A, B, C dan D, kita terima aja. Mau aktif, mau pasif, dia bisa dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Nah, ini soal perluasan yang lagi-lagi memang kita masih harus menunggu apa hasil dari jaksa yang disampaikan dalam surat dakwaan. Cluenya jangan dipilih salah satu. Gimana? Itu bisa dua-duanya. Kamu ini membuat sebenarnya buat pilihan satu di antara 2. Kalau saya ambil dua-duanya. Jadi bukan atau tapi dan. Kalau bisa dua-duanya kenapa harus milih ya? Iya, kamu jangan ngasih pilihan satu di antara 2. Kalau saya dua-duanya. Jadi kata penghubungnya dan, bukan atau. Konfirmasi gitu, Bang Boyamin, iya kan? Mau aktif, mau pasif, terus lembaganya seperti apa atau individual, yang penting kalau ada aliran dana atau aliran uang tersebut masuk, bisa dimintai pertanggungjawaban pidananya sesuai dengan berat dari atau konsekuensinya masing-masing. Begitu kan Bang Boyamin dan juga Mas Tama, akan menjadi sebuah sorotan terutama untuk kami awak media. Begitu Bang Boyamin. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.